Selamat datang di Tech Talk with Digitama, obrolan ringan seputar teknologi, pemerintahan digital, dan segala hal seru di balik dunia SPBE dan Smart City. Kali ini saya Okta Zulfa sebagai host mengajak Mas Miftahur Rahman dari Digitama untuk mengulik dunia TIK di bidang e-government. Nah, untuk sekarang kita masuk ke mulai dari pertanyaan pertama ya. Nah, untuk Mas Miftahur Rahman ini bisa diceritakan sedikit tentang perusahaan Anda dan bagaimana awal mula bergerak di bidang konsultasi e-government. Oke, baik. Untuk awal mula perusahaan kami memang bahwasanya kita bergerak di government itu sudah cukup lama di tahun 2018. Cuma karena seiring berjalannya waktu kita juga menyesuaikan bahwasanya apa-apa yang menjadi kebutuhan e-government atau pemerintahan itu kita berikan solusinya seperti itu. Jadi terutama ketika ada kebijakan dari pemerintah pusat yang mewajibkan pemerintah daerah, kabupaten, kota, atau provinsi dalam pelaksanaan SPBE. Jadi SPBE itu memang sistem pemerintahan berbasis elektronik, di mana itu terkait untuk tata kelola TIK pada pemerintahan. Oke. Berarti jadi mulainya dari perusahaan ini didirikan di 2018 ya? Sebenarnya kalau terkait SPBE-nya ini 2018, cuma kalau perusahaan kami memang berdirinya tahun 2021. Oh, 2021. Cuma tenaga ahlinya dari kami memang sudah lama ya, sudah sejak SPBE itu ada, kita sudah menekuni di bidang itu tenaga ahli kaminya. Baik. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, bagaimana kondisi umum infrastruktur TIK di instansi pemerintah? Kalau kondisi TIK saat ini secara umum di pemerintah daerah, pusat maupun provinsi, tapi rata-rata di daerah itu memang untuk kondisinya belum cukup ideal ya, istilahnya belum memiliki standar yang harapannya itu bisa digunakan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Jadi kalau ngomongin standar ini ya kurang lebih masih di bawah rata-rata ya untuk infrastrukturnya, karena memang kebutuhan mereka sepenuhnya belum disupport. Tapi secara umum untuk pemerintah daerah yang mereka awareness-nya terkait infrastrukturnya baik gitu, atau SDM-nya sudah cukup, itu untuk infrastrukturnya tentunya sudah cukup baik. Contohnya mungkin kalau klien kami ada di Jawa Tengah itu mereka sudah punya pusat data sendiri yang dimana itu bisa dipakai seluruh Jawa Tengah seperti itu. Berarti kayak tiap daerah tuh berbeda-beda ya? Betul. Apa di infrastruktur di TIK di instansi pemerintah saat ini itu? Iya, betul. Setiap daerah berbeda-beda. Kadang ada yang memang infrastrukturnya sudah baik, ada juga yang infrastrukturnya yang belum. Nah, itu mungkin jadi PR mereka ya untuk membuat infrastrukturnya itu lebih bagus lagi. Siap. Nah, kita masuk ke pertanyaan ketiga. Bagaimana keterkaitan antara SPBE dan Smart City dalam konteks pembangunan kota atau kabupaten digital? Oke, untuk keterkaitan SPBE dan Smart City ini sebenarnya agak sedikit berbeda ya. Kalau SPBE ini memang kewajibannya dari Kemenpan RB ya, RB ya. Kalau Smart City ini dari Kementerian Kominfo atau sekarang namanya Komdigi ya, berubah namanya Komdigi itu. Jadi kalau SPBE ini lebih ke tata kelola TIK-nya di pemerintah daerah, pusat provinsi gitu kan. Kalau Smart City ini lebih ke tata kelola kotanya. Jadi contohnya mungkin kayak pembangunan terkait landmark-nya itu kan seperti apa. Terus nanti mungkin terkait produk-produk unggulan mereka, bagaimana cara berjualan mereka agar nanti yang menjadi unggulan di daerah itu bisa dikenal oleh masyarakat di luar seperti itu. Smart City seperti itu. Berarti walaupun SPBE dan Smart City ini ada keterkaitan, SPBE dan Smart City ini berbeda ya dari? Berbeda. Secara detailnya agak berbeda. Kalau secara keseluruhannya hampir mirip lah seperti itu. Nah, kita masuk ke pertanyaan keempat. Apakah menurut Anda pemerintah daerah sudah cukup peduli terhadap isu keamanan data, Mas? Kalau isu keamanan data ini sebenarnya menjadi fokus utama teman-teman di pemerintah daerah, kabupaten, kota ya, karena kalau mereka awareness-nya itu sudah ada, karena peningkatan awareness, peningkatan isu-isu terkait keamanan data. Cuma
Ya, untuk melaksanakannya itu yang mungkin masih menjadi tanda tanya ya, maksudnya masih ada beberapa yang memang belum. Cuma apakah semuanya? Tentunya enggak semuanya ya, gitu ya. Pasti ada. Ada juga yang memang awareness-nya, isunya sudah bagus gitu kan, ketika mereka ada kebanyakan tuh kesusupan slot gacor gitu di websitenya mereka. Nah itu segera ditindaklanjuti sama mereka juga ada. Jadi untuk beberapa daerah juga sudah cukup bagus untuk isu keamanannya. Berarti walaupun tetap ada isu keamanan di pemerintah daerah itu udah cukup bagus ya, dari cukup peduli terhadap isu keamanan data ini. Betul. Pedulinya tetap. Nah, kita masuk ke pertanyaan kelima. Apa tantangan teknis terbesar yang sering Anda temui di lapangan dalam proses integrasi aplikasi dan data antar OPD organisasi perangkat daerah? Kalau terkait tantangan teknis ini, lebih besarnya kadang dari sisi kepemilikan sebuah data dan aplikasi ya. Jadi ketika kita mempunyai aplikasi atau data, kita merasa itu milik kita gitu. Jadi kita tidak ada tanggung jawab untuk membagikan ini, karena ini dari kita, yang olah kita gitu kan. Nah mungkin tantangannya itu, istilahnya kalau di pemerintah itu egonya terlalu tinggi ya, masing-masing perangkat daerah itu egonya terlalu tinggi. Nah ini mungkin yang menjadi tantangan tersendiri, tapi solusinya juga ada. Solusinya itu dari pimpinan atau ya pimpinan daerah itu harapannya memberikan informasi ke perangkat daerah bahwasanya kita sebenarnya perlu integrasi data, kita perlu integrasi aplikasi agar semuanya itu jalan gitu, seperti itu. Berarti sepertinya tantangan teknisnya itu ada di ego masing-masing ya, Mas? Betul, ego masing-masing perangkat daerah. Gitu. Oke, baik, kita masih ke pertanyaan ke-6. Apa masih perlu ditingkatkan? Adakah pesan khusus bagi para profesional TIK atau instansi yang sedang memulai transformasi digital? Kalau harapan atau yang perlu ditingkatkan untuk profesional TIK ya harapannya mereka dipenuhi dari sisi kompetensinya ya, kompetensi TIK-nya ya. Jadi kayak pelatihannya seperti itu, terus juga SDM-nya juga kalau mereka ada kebutuhan terkait pelatihan TIK harapannya bisa disupport oleh perangkat daerah gitu kan, istilahnya mereka difasilitasi terkait pelatihan TIK seperti itu. Oh berarti walaupun sudah ditingkatkan tapi masih perlu ditingkatkan lagi ya Mas? Perlu, tetap ada perlu. Kalau pesan khusus bagi para profesional TIK-nya? Kalau pesan khususnya harapannya bisa mengikuti perkembangan teknologi lah gitu kan, karena teknologi kan memang semakin tahunnya semakin tambah, itu juga kita harus selalu mengikuti juga gitu kan, karena percepatan pertumbuhan teknologi itu sangat pesat gitu. Nah tadi kan teman-teman Tektax sudah sedikit tahu perusahaan Digitama ini bergerak di bidang apa. Nah sekarang untuk perusahaan Digitama ini fokusnya di bidang apa ya Mas? Bergerak di bidang apa gitu? Jadi mungkin saya sedikit ngasih tahu terkait Digitama ini ya. Jadi Digitama ini memang lahir tahun 2021, bergerak di bidang konsultan, terutama konsultan SPBI dan Smart City yang tadi sempat disinggung bahwasanya memang kita target marketnya atau target pasar kami itu ada pemerintah ya, pemerintah pusat, provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten kota. Dan untuk klien kami memang sudah tersebar antara Aceh dan juga daerah Papua ya. Jadi memang dari timur dan barat ya, timur dan barat sudah ada semua, termasuk yang paling banyak di luar Jawa itu di Kalimantan gitu, Kabupaten kota Kalimantan kebanyakan sudah bekerja sama dengan kami. Nah kami kan sudah 4 tahun lebih ini ya, jadi kami sudah berkelana ke daerah-daerah untuk melaksanakan terkait kerjasama kita dalam pemerintahan digital seperti itu. Dan produk-produk kami memang yang paling banyak itu SPBE ya, SPBE itu terkait tata kelola TIK yang dimana itu nanti bisa dibuat untuk kajian atau guideline ya untuk pemerintah daerah dalam pelaksanaan tata kelola TIK-nya. Jadi bagaimana TIK-nya mereka istilahnya ditata gitu kan agar nanti ideal gitu kan, seperti itu. Karena TIK ini sebagai support untuk pelaksanaan pemerintah mereka, contohnya mungkin terkait pelayanan publiknya mereka, harapannya nanti masyarakat itu bisa melaksanakan kayak layanan-layanan mereka
itu secara digital. Nah, itu harapannya seperti itu. Secara digital dan mandiri gitu Ya, digital dan mandiri. Jadi kita sebagai masyarakat itu tidak perlu ke kantor gitu. Kita tidak perlu harus ngantri gitu kan. Secara online itu secara di rumah itu bisa mengakses layanan digital yang ada di pemerintah daerah seperti itu. Nah, itu sih sebenarnya SPBE tujuannya seperti itu. Nah, itu untuk kayak visi misi dari perusahaan Digitama ini apa Mas, kayak visi misinya gitu? Kalau visi misinya, sebenarnya kalau visinya ini ya menjadi perusahaan yang memberikan kontribusi dalam transformasi digital pemerintahan seperti itu. Kalau misinya ya kita mengedepankan profesional, peningkatan kualitas layanan untuk kinerja customer kami ya pemerintah, perbaikan tata kelolanya tadi, terus terkait manajemen internalnya, seperti SDM-nya seperti apa, dan juga peningkatan kompetensi SDM-nya seperti apa. SDM yang ada di pemerintahan daerah seperti itu. Oke, baik. Nah, itu dia teman-teman sesi kita di Tech Talk with Digitama episode kali ini. Semoga obrolan tadi bisa kasih insight baru tentang bagaimana teknologi, data, dan inovasi TIK bisa bantu pemerintahan jadi lebih cerdas dan responsif. Saya Okta sebagai host pamit undur diri. Terima kasih.